Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai kerja keras masyarakat Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kita akan bicara berdasarkan hasil observasi saya selama sekitar 9 hari di wilayah tersebut. Dan kita akan bahas pelan-pelan tentang bagaimana masyarakat membangun kesejahteraannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Ini adalah kerangka teoritik tentang bagaimana kita memahami kesejahteraan dan bagaimana kesejahteraan dibangun di level desa. Kita gunakan kerangka berpikir reforma agraria. Reforma agraria itu memiliki 3 sisi, yaitu reforma aset, reforma regulasi, dan reforma akses. Ketika bicara tentang reforma regulasi dan reforma akses, itu tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, dan ketika bicara tentang reforma aset, itu kita berusaha untuk memanfaatkan segenap potensi yang ada. Jadi potensi yang ada itu kita usahakan agar masyarakat yang berada di atasnya itu bisa memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Itu yang disebut kemudian dengan treatment. Jadi kita punya treatment agar dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu masyarakat bisa memanfaatkan potensi wilayahnya dengan baik sehingga kemudian mereka bisa membangun kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat itu kalau kemudian kita bagi menjadi 4 bagian: kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Kesejahteraan ekonomi ditandai oleh peningkatan pendapatan, kesejahteraan psikologis ditandai oleh ketenangan mereka dalam bekerja, tidak stres, dan bisa meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. Sedangkan kesejahteraan sosial ditandai oleh hubungan baik antar mereka dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan sosial, sehingga kemudian kita sering menyebutnya sebagai harmoni sosial. Dan kesejahteraan budaya ditandai oleh kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan adat dan tradisi mereka dalam konteks budaya, sehingga kemudian mereka bisa memperlihatkan hal-hal yang baik dari yang dicontohkan oleh para leluhurnya. Jadi itulah 4 jenis kesejahteraan, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Dan kesemua itu dirangkum dalam satu kesatuan istilah yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah foto atau gambar ketika saya diskusi dengan Kepala Desa Sendang dan Sekretaris Desa Sendang di kantor Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sekarang kita masuk ke peta geologi Desa Sendang. Secara geologis, Desa Sendang itu mempunyai karakteristik terbagi atas 3 formasi, yaitu formasi Mandalika, formasi Semilir, dan formasi Waduk. Formasi Mandalika tersusun dari lava, breksi gunung api, dan batu pasir tuf. Sedangkan formasi Semilir tersusun dari material-material asal vulkanik pada masa Miosen awal. Sedangkan formasi Waduk tersusun sebagai akibat adanya pembangunan Waduk Rejah Mungkur. Jadi inilah 3 formasi yang harus disiasati oleh masyarakat Desa Sendang agar kemudian mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ini adalah peta lereng Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Yang warna merah itu adalah yang berlereng lebih dari 40%, relatif curam begitu, bahkan mungkin orang menyebutnya sangat curam. Kemudian yang warna hijau yang paling landai, 0-8%. Ini kondisi yang juga harus disiasati oleh warga masyarakat. Dan kalau diperhatikan, lereng-lereng curam itu berada di bagian barat sebelah utara. Jadi kalau bagian barat agak ke utara dari Desa Sendang itu lerengnya relatif curam. Kemudian ini adalah peta hidrogeologi Desa Sendang. Ada 2 karakteristik di Desa Sendang, yaitu produktivitas akuifer kecil dan tempat akuifer produktif. Ini berkaitan dengan bagaimana air itu bisa dilewat atau diserap oleh tanah, sehingga kemudian kalau terlalu porus juga kemudian mengakibatkan tanah menjadi kurang subur. Kemudian kita masuk ke jenis tanah. Ini ada 2 jenis tanah yang dominan di Desa Sendang, yaitu tanah litosol dan tanah grumusol. Tanah litosol di bagian utara, sedangkan tanah grumusol di bagian selatan. Tanah litosol memiliki karakteristik sebagai tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan yang belum sempurna. Oleh karena itu, tanah litosol mengandung hanya sedikit sekali unsur hara.
Dengan demikian, tanah litosol bukan merupakan tanah yang subur untuk digunakan bercocok tanam. Namun demikian, tetap ada beberapa tanaman yang dapat hidup di tanah litosol ini. Tanah litosol dapat dimanfaatkan sebagai tempat bertanam rumput yang akan dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak atau beberapa jenis tanaman tertentu. Kemudian yang berikut adalah tanah grumusol. Tanah grumusol itu punya karakteristik sebagai tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang rendah karena berasal dari batuan kapur. Meskipun tanah grumusol tergolong tidak subur, tetapi tanah ini masih dapat ditanami padi pada saat musim hujan, serta ditanami palawija dan singkong saat musim kemarau. Kemudian, selain itu, tanah ini sangat cocok untuk ditanami tanaman seperti kayu jati, jagung, tebu, tembakau, kapas kedelai, dan lain-lain. Hal ini didukung oleh sifat khas tanah grumusol yang memiliki pH netral, yaitu 6,75. Jadi, kondisi litosol dan grumusol ini tentu memiliki tantangan tersendiri atau menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa Sendang dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya kalau mereka ingin membangun kesejahteraannya berbasis pertanian. Kemudian ini curah hujan di Desa Sendang, curah hujannya berklasifikasi sedang, yaitu dengan curah hujan sebesar 100-300 mm. Kemudian ini adalah peta penggunaan tanah atau peta penggunaan lahan Desa Sendang. Jadi ada beraneka ragam penggunaan tanah, ada belukar, ada permukiman, kebun, tegalan, persawahan. Persawahan menyebar, tetapi kebanyakan berada di daerah-daerah yang lebih dekat ke arah waduk, yaitu ke arah timur. Sedangkan di baratnya lebih banyak belukar dan kebun. Ini adalah karakteristik Desa Sendang karena memang desa ini bersebelahan dengan Waduk Gajah Mungkur, sehingga kemudian yang lebih berpeluang menjadi sawah adalah yang di sebelah timur. Kemudian ini adalah peta RT RW, rencana tata ruang wilayah Desa Sendang. Ada hutan lindung di bagian barat utara, kemudian pada umumnya berupa perkebunan, ada menyebar permukiman, kemudian juga ada persawahan di arah timur. Kemudian ini peta ketinggian Desa Sendang, jadi ketinggian itu antara 100 sampai 700 meter, tetapi yang warna coklat kemerahan itu yang ketinggiannya lebih dari 700 meter. Jadi itu justru menjadi potensi wisata bagi kawan-kawan kita yang ada di Desa Sendang dengan menawarkan wisata terjun para layang. Kemudian ini ada peta administrasi Desa Sendang, ada sekian banyak dusun yang tersebar di Desa Sendang dan masing-masing dusun punya karakteristik sendiri. Misalnya kalau di Dusun Godean itu karena dia dekat dengan Waduk Gajah Mungkur, maka kemudian mereka lebih mengandalkan ekonominya pada pengelolaan keramba jaring apung, dan itu juga hasilnya lumayan baik. Kemudian ini ketika diskusi dengan Kepala Desa Sendang dan staf kantor pemerintah Desa Sendang. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat membangun kesejahteraannya, jangan pernah melupakan peran pemerintah Desa Sendang. Pemerintah Desa Sendang punya organisasi pemerintahan yang kuat, yang para perangkatnya juga sangat melayani masyarakat. Kemudian ada dua hal yang penting, yaitu layanan pemerintah desa dan inovasi pemerintah desa. Dalam konteks layanan pemerintah desa, mereka membangun layanan administrasi, layanan pengaduan, kemudian ada juga administrasi induk online, kemudian ada cek pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Kemudian ada inovasi pemerintah desa, di antaranya yang pertama adalah warung cenik. Warung cenik itu adalah semacam warung digital yang disiapkan oleh pemerintah desa untuk menampung produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan ditawarkan secara online ke mungkin seluruh dunia karena kita bicara online ya. Kemudian ada info digital Sendang yang juga bisa diakses oleh masyarakat luas. Ada greenhouse anggur sebagai kebun percontohan di Desa Sendang dalam rangka bercocok tanam anggur. Kemudian ada juga program ketahanan pangan yang melibatkan generasi muda dan ibu-ibu rumah tangga. Dan masih banyak lagi inovasi pemerintah desa yang lainnya. Kemudian ini contoh dari greenhouse anggur di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang sedang memperlihatkan bagaimana kaum generasi muda Karang Taruna begitu bekerja sama dengan para orang tua dalam rangka membangun kebun anggur. Kemudian ini program ketahanan pangan Desa Sendang melibatkan para ibu-ibu
di desa tersebut dalam rangka membangun ketahanan pangan ya. Kemudian selain itu juga ada aspek kesehatan dan olahraga. Di Desa Sendang ada namanya Si Jumpa, senam imunitas Jumat pagi di Desa Sendang. Kemudian sekarang mari kita bicara tentang aspek perekonomian. Pendapatan masyarakat atau pelaku usaha saat ini didominasi oleh 6 sektor atau 6 aspek atau 6 kegiatan, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata. Kalau kemudian kita hitung dengan melakukan perhitungan secara cermat begitu, maka bidang pertanian atau usaha pertanian menghasilkan pendapatan bagi para pelaku usahanya sebesar 1,47 miliar per tahun, peternakan menghasilkan 7,58 miliar per tahun, perikanan menghasilkan 21,70 miliar per tahun, perdagangan menghasilkan 1,74 miliar per tahun, kerajinan menghasilkan 0,32 miliar per tahun, pariwisata menghasilkan 0,36 miliar per tahun. Total pendapatan untuk Desa Sendang atau pelaku usaha di Desa Sendang sebesar 33 miliar, 17, jadi 33,17 miliar per tahun. Ini cukup menarik karena konteksnya adalah desa. Kemudian ini adalah contoh KJA atau keramba jaring apung di Desa Sendang yang tadi saya sampaikan, berada di Dusun Godean yang letaknya berbatasan dengan Waduk Gajah Mungkur. Jadi memungkinkan para warganya mengelola KJA, keramba jaring apung. Kemudian ini juga ada warung makan apung di perairan Waduk Gajah Mungkur Desa Sendang yang kita kategorikan sebagai usaha perdagangan. Jadi ada rumah makan, ada warung dan lain-lain, itu toko kelontong begitu, itu kita kategorikan sebagai usaha perdagangan. Dan ini adalah warung makan apung di perairan Waduk Gajah Mungkur Desa Sendang. Kemudian ini adalah Komari yang berbaju kuning, pengrajin sepatu yang dalam 1 bulan bisa menghasilkan omset begitu 200 pasang sepatu yang bisa laku terjual. Kemudian sepatunya bermerek Yuko dan dipasarkan secara online. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang pendapatan para pelaku usaha, sekarang kita berbicara tentang permodalan yang dibutuhkan pelaku usaha saat ini. Jadi setiap tahun mereka butuh berapa rupiah untuk modal usaha. Pertanian membutuhkan 1,79 miliar per tahun, peternakan membutuhkan 8,61 miliar rupiah per tahun, perikanan membutuhkan 98,95 miliar per tahun, perdagangan membutuhkan 12,15 miliar per tahun, kerajinan membutuhkan 0,27 miliar per tahun, pariwisata membutuhkan 0,05 miliar per tahun. Total permodalan yang dibutuhkan adalah 121,82 miliar per tahun. Ini adalah Ibu Mujiati yang memperlihatkan produk berupa wader crispy dan abon nila. Ini wader crispy buatan Mujiati yang menggunakan merek dagang Waderku dan dipasarkan di Indomaret wilayah Kabupaten Wonogiri dengan harga 15.000 per kemasan 100 gram. Kemudian ini abon nila yang diproduksi oleh kelompok usaha dapur Pinilih. Sekarang kita bicara tentang sumber permodalan. Sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh, di sini disebutnya petani, sebetulnya maksudnya adalah pelaku usaha begitu ya. Jadi sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh pelaku usaha ada 4. Yang pertama, kredit non-program adalah jenis kredit yang mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan mekanisme pasar dengan bunga komersial. Yang kedua, kredit program adalah jenis kredit yang dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha dengan bunga non-komersial atau disubsidi oleh pemerintah. Kita sering mendengar ada istilah KUR, kredit usaha rakyat, itu adalah jenis kredit program. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman dari rentenir atau lintah darat yang berpotensi menjerat pelaku usaha. Dan ini poin 3 sangat tidak kita sarankan. Kemudian yang keempat, pinjaman dari para tengkulak dengan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menjual produknya kepada tengkulak yang bersangkutan dengan harga murah. Ini juga tidak kita sarankan. Jadi poin 3 dan poin 4 tidak kita sarankan karena berpotensi merugikan pelaku usaha. Yang kita sarankan adalah poin 2, kredit program.
adalah jenis kredit yang dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha dengan bunga non-komersial atau disubsidi oleh pemerintah. Kita sering mendengar istilah KUR, kredit usaha rakyat, yang dikucurkan oleh BRI. Oleh karena itu, kita sarankan sumber permodalannya adalah dari kredit dari BRI. Ketika bicara tentang kredit dari BRI, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan agunannya? Perlu kita ketahui bahwa bidang tanah yang dimiliki masyarakat di desa ini sebanyak 2.133 bidang. Dan dari 2.133 bidang itu, 2.051 bidang diantaranya telah bersertifikat hak atas tanah, sehingga kemudian tentu tidak sulit bagi warga masyarakat bila ingin mengambil kredit dari BRI, dan itu relatif aman dibandingkan 3 poin yang lain. Ya, kita lanjutkan tentang usaha perdagangan. Ini jenis kerajinan ya. Jadi ini adalah kelompok QB Sendang Bersama. QB itu kelompok usaha bersama, dan ini memproduksi daster dari bahan kain perca. Ini contoh dari daster kain perca yang diproduksi oleh QB Sendang Bersama. Kemudian bagaimana dengan saran pengembangannya agar kemudian terjadi peningkatan pendapatan, atau kita tadi menyebutnya dengan istilah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Dalam konteks ekonomi, maka saran pengembangannya adalah pertama pertanian. Perlu komersialitas kebun campuran yang biasanya juga terdiri dari kebun dan tegalan. Jadi kebun dan tegalan itu kita kelompokkan jadi satu menjadi kebun campuran, dan selama ini tidak dikelola secara komersial sehingga kemudian kurang menguntungkan bagi petani. Maka sarannya adalah komersialitas kebun campuran. Yang kedua, bicara tentang peternakan. Ada keinginan dari para peternak untuk meningkatkan jumlah ternak, tetapi tidak ada jaminan pasokan pangan. Oleh karena itu, pasokan pakan ternak. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan komersialitas kebun campuran, dan salah satu bagian dari komersialitas itu adalah melakukan penanaman pakan ternak, misalnya dengan menanam rumput gajah dan lain-lain, sehingga kemudian pakan ternak menjadi terjamin. Jadi ada relasi antara pertanian dengan peternakan. Kemudian dalam usaha perikanan, saran pengembangannya adalah pembentukan koperasi pengelola KJA, koperasi pengelola keramba jaring apung. Jadi mereka, para pengusaha keramba jaring apung itu disatukan dalam bentuk wadah koperasi. Tugas koperasi tersebut adalah membantu pemasaran dan membantu menjaga stabilitas harga saat panen, agar harganya tidak kemudian turun ketika panen. Dalam hal ini panen ikan. Kemudian dalam usaha perdagangan dan kerajinan, saran pengembangannya adalah peningkatan omset, pemanfaatan aplikasi jual beli secara online begitu, dan peningkatan promosi melalui media sosial. Karena sekarang sudah era digital, maka tentu harus ada optimasi pemanfaatan era digital ini untuk kepentingan bisnis, dalam hal ini kepentingan usaha perdagangan dan kerajinan. Kemudian dalam usaha pariwisata, saran pengembangannya adalah perlu ada pengelolaan objek wisata baru. Saat ini BUMDes Sendang Pinilih baru mengelola 2 objek wisata, yaitu Puncak Joglo dan Watu Cenik. Maka kemudian menjadi penting untuk menambah objek wisata yang baru, sambil terus kemudian melakukan berbagai hal yang sifatnya pembaruan begitu dalam konteks fasilitas dan lain-lain, sehingga kemudian tidak membosankan para wisatawan. Jadi yang sudah ada, Puncak Joglo dan Watu Cenik dikelola dengan baik, ditambah fasilitasnya, kemudian dilakukan juga penambahan objek-objek wisata yang baru. Hasil pengamatan saya di lapangan menunjukkan ada 15 objek wisata di Desa Sendang yang belum dikelola, sehingga itu perlu dikelola dengan baik agar kemudian bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Kemudian ini adalah Kamsuri alias Gondrong Kamsuri, pelukis dari Desa Sendang yang lukisannya dipromosikan melalui media sosial, dan harga lukisannya berkisar antara 2 juta sampai dengan 100 juta, dan itu menjadi penting untuk kemudian didorong semakin berkreasi, didorong untuk melaksanakan pameran-pameran, mengikuti pameran begitu, agar kemudian
lukisannya menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian ini adalah olahraga para layang di Puncak Joglo, Desa Sendang. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa BUMDes Sendang Pinilih itu mengelola 2 objek wisata, yaitu Puncak Joglo dan Watu Cenik. Dan di Puncak Joglo ini dengan ketinggian lebih dari 700 meter bisa digunakan untuk olahraga para layang. Kemudian ini adalah balon udara di Watu Cenik, ya, sama tadi saya bilang ini adalah yang dikelola oleh BUMDes Sendang Pinilih. Balon udara di Watu Cenik, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian bagaimana dengan faktor pendukungnya agar kemudian kita menjadi yakin bahwa kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan di Desa Sendang. Ada 9 faktor pendukung. Yang pertama tentu saja peran pemerintah desa. Tadi kita sudah lihat ada layanan pemerintah desa yang relatif baik, kemudian ada juga berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sendang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan untuk memberi layanan sosial kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor pendukungnya adalah kesadaran pelaku usaha tentang kepentingannya masing-masing. Jadi hasil wawancara saya dengan para pelaku usaha, mereka mengerti betul bahwa usahanya itu berkepentingan atau sangat erat dengan kepentingannya. Oleh karena sangat erat dengan kepentingannya, maka menjadi penting juga bagi dia untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Nah, dengan demikian, maka kalau kapasitas usahanya meningkat, kan kalau nanti kemudian usahanya berkembang dengan baik, dia bisa mempekerjakan orang lebih banyak, memproduksi dengan lebih banyak, pendapatan yang masuk ke desa lebih besar, dan itu menjadi faktor pendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan ekonominya sudah baik, itu bisa memperbarui, bisa meningkatkan, bisa memperbaiki kesejahteraan psikologis. Orang menjadi lebih tenang karena ada jaminan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga tidak stres. Kemudian itu juga bisa membangun kesejahteraan sosial ketika kemudian masyarakat saling berinteraksi dengan baik, terbangun harmoni sosial karena kemudian mereka tidak sama-sama miskin tapi sama-sama sejahtera. Kemudian itu juga memberi kesempatan bagi sahabat-sahabat kita di Desa Sendang yang gemar menguri-nguri budaya gitu, memelihara, melanjutkan kebudayaan, melanjutkan norma-norma adat, tradisi, dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada kesejahteraan budaya. Jadi itulah faktor pendukung yang kedua, yaitu kesadaran pelaku usaha tentang kepentingannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah komersialitas kegiatan usaha. Ini menjadi faktor pendukung karena dari beberapa jenis usaha yang saya sampaikan, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata, itu sangat terasa sekali bahwa mereka ingin sekali mengkomersilkan dalam pengertian mendapatkan pendapatan dari usahanya, tetapi memang belum kemudian mereka dilatih, diajarkan cara melakukan komersialitas yang baik, dan itu kemudian menjadi penting pelatihan-pelatihan bisnis dilakukan di desa ini. Kemudian faktor pendukung keempat adalah kesediaan menghadapi perubahan. Masyarakat Desa Sendang sadar betul tentang kondisi desanya. Itu sebabnya kemudian ketika Kepala Desa Sendang mulai memimpin desa ini, dia punya program membangun jalan lingkar di desa, dan itu kemudian didukung oleh pemerintah kabupaten dan bahkan didukung juga oleh TNI, sehingga kemudian bisa dibangun jalan lingkar. Begitu jalan lingkar desa terbangun, menghubungkan selatan, utara, timur, barat, maka kemudian itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Munculnya Watu Cenik dengan Puncak Joglo itu kan dari jalan tersebut. Kemudian di sepanjang jalan di masyarakat membangun usaha, berdagang, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi penting, kesediaan menghadapi perubahan. Itu menunjukkan bagaimana masyarakat siap berubah. Kemudian poin kelima adalah keuletan dan ketekunan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi kita sudah lihat misalnya bagaimana Komari, pengusaha pengrajin sepatu, dengan modal awal 1,5 juta begitu dia sudah bisa membangun usahanya dan sekarang omsetnya sudah cukup besar. Kemudian yang keenam, kesungguhan pelaku usaha dalam mencari peluang bagi pengembangan usaha. Mereka mencari peluang, misalnya teman-teman yang bergerak di KJA, keramba jaring apung, mereka berusaha misalnya mencari jenis ikan yang cocok dengan waduk Gajah Mungkur, kemudian bagaimana memasarkannya dan bagaimana membangun struktur keramba jaring apung yang aman yang kemudian bisa mendukung produktivitas dalam hal menghasilkan ikan. Kemudian yang ketujuh, kesadaran pelaku usaha tentang beban yang ada padanya yang berguna bagi pengembangan usaha.
Bagi para pelaku usaha, segala sesuatu itu memang dirasakan sebagai beban. Misalnya ketika ada pandemi dan lain sebagainya, kemudian ketika ada semacam guncangan gitu dari segi pemasaran, tetapi mereka kemudian sadar betul bahwa beban itu harus dihadapi. Guncangan-guncangan itu harus dihadapi, dan itu kemudian bisa mendorong mereka untuk membangun usahanya dengan lebih baik. Dan yang kedelapan adalah motivasi yang kuat pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. Dan yang kesembilan, kesiapan pelaku usaha melakukan optimasi kinerja. Jadi mereka ingin atau bersedia melakukan optimasi kinerja sepanjang kemudian bisa memberikan pendapatan yang seimbang. Ini suasana sore hari di Puncak Joglo, Desa Sendang. Kemudian bagaimana dengan saran penguatan? Hasil observasi menunjukkan ada 9 hal yang perlu diperkuat di Desa Sendang. Yang pertama, perlu penguatan peran pemerintah Desa Sendang. Yang kedua, perlu penguatan kesadaran pelaku usaha tentang kepentingannya agar timbul rasa tanggung jawab untuk memajukan usaha demi kemajuan Desa Sendang. Yang ketiga, perlu penguatan komersialitas usaha agar dapat diperoleh keuntungan secara optimal. Yang keempat, perlu penguatan kemampuan pelaku usaha untuk menghadapi perubahan. Yang kelima, perlu penguatan keuletan dan ketekunan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Yang keenam, perlu penguatan kesungguhan pelaku usaha dalam mencari peluang bagi pengembangan usaha. Yang ketujuh, perlu penguatan kesadaran pelaku usaha tentang beban yang ada padanya yang berguna bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan, perlu penguatan motivasi pelaku usaha agar dapat mengembangkan usaha. Yang kesembilan, perlu penguatan optimasi kinerja bagi para pelaku usaha. Dari keseluruh saran penguatan ini, maka kalau kita ingin membuat satu paket, bisa dibuat satu paket, yaitu pelatihan bisnis bagi para pelaku usaha di Desa Sendang dalam rangka meningkatkan kinerja mereka. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.